Nah, ini adalah directional control valve ya. Bisa kelihatan di layar saudara ya? Bisa, Pak. Kalau dilihat di situ ada pot-potnya ya. Ada pot-potnya, pot itu lubang ya. Lubang, kemudian apa namanya, ada input maupun outputnya ya. Nah, biasanya kalau di directional control valve, biasanya inputnya itu biasanya simbolnya P ya. P. P itu apa? Itu P itu kita bisa definisikan pump ya. Ya, dari pump. Dari pump. Jadi kemudian yang outputnya kemana? Outputnya apa? Yang ke aktuator atau ke sistem. Itu simbolnya adalah A atau X, A atau B ya. Nanti biasanya saudara lihat di sekitar hole-nya atau lubangnya itu ada stamping ya. Stamping supaya tidak terbalik mana posisi apa namanya input dari pompa maupun yang keluar ya, A dan B. Kemudian ada satu pembuangan. Biasanya kalau hidrolik kontrol valve-nya biasanya dinyatakan dengan simbol X ya. Jadi X. Simbol X. Sorry, bukan simbol X tetapi astagfirullahaladzim. P A B R S T ya. Oh, T biasanya ya. Memudahkan kita T itu simbol dari tangki. Kalau di pneumatik itu biasanya simbol pembuangannya bisa dinotasikan dengan X, Y, Z. RST ya. Jadi RST. Kemudian untuk jalur ke aktuator biasa disimbolkan dengan AB, kemudian yang dari pompa atau dari kompresor biasa dinyatakan dengan P. Nah, kemudian ada lagi saluran ya, saluran tertentu yang berfungsi untuk mengontrol. Biasanya simbolnya adalah X, Y, Z. Jadi bisa aja nanti beberapa valve yang dikontrol menggunakan flow ya. Makanya nanti ada aliran yang supply oilnya itu dari pump. Kalau di excavator itu ada pump khusus yang namanya pilot pump. Jadi pilot pump itu fungsinya pompa yang menyuplai aliran untuk pengontrol. Jadi bukan aliran utama. Kalau aliran utamanya itu menggunakan main pump atau pompa utama. Kemarin Bapak kalau tidak salah ada menyimpulkan ada dua lingkaran ya. Iya. Kemarin ada kan di simbol-simbol itu ya. Lingkaran pertama yang besar itu adalah lingkaran menyatakan bahwa utama ya, jadi main pump. Kemudian kalau tidak salah ada di sampingnya itu kayak anaknya ya, lingkaran kecil yang kita sebut dengan auxiliary atau tambahan. Kalau di excavator 320 simbol itu menunjukkan pilot pump. Jadi yang besar itu main pump, yang kecil itu pilot pump ya. Baik, jadi fungsi direct control valve adalah mengarahkan oli ke jalur yang berbeda ya. Jalurnya bisa ke aktuator, bisa ke pembuangan dan seterusnya. Tergantung mekanisme yang ada di valve ya. Biasanya valve ini terdiri dari spool ya, spool yang bisa bergeser untuk memposisikan diri baik membuka atau menutup saluran. Kemudian dapat dihubungkan dengan kontrol. Artinya apa? Katup direction control valve ini bisa dikontrol atau bisa dikendalikan atau bisa dioperasikan secara manual, hidrolik, pneumatik atau elektrikal. Jadi katup ini ya, katup control valve ini bisa menggunakan manual untuk menggerakkan spool yang ada di dalam. Contoh misalnya, kalau saudara perhatikan di backloader itu ada tuas ya. Ya, ada tuas yang kita bisa gerakan ya, bisa gerakan ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Sebenarnya itu dia kontrol itu adalah kalau itu dihubungkan langsung ke valve itu berfungsi dia mengontrol manual ya. Jadi spool ini digerakkan oleh manual. Kemudian yang menggunakan hidrolik tadi,
Nah, beberapa unit di 320 directional control valve-nya atau main control valve-nya itu digerakkan menggunakan oil, ya, menggunakan oil. Nah, oil sendiri nanti ada valve yang mengontrol. Nah, kalau saudara pernah gerakan 320 menggunakan joystick, ya, joystick kanan kiri, pernah lihat joystick? Pernah, Pak. Nah, joystick sebelah kanan kiri itu sebenarnya joystick yang digunakan untuk mengontrol aliran kontrolnya, ya. Jadi supply oilnya itu dari pilot, kemudian masuk ke valve yang dikontrol menggunakan joystick, nanti alirannya itu nanti masuk ke main control valve-nya. Nah, main control valve-nya inilah yang berfungsi untuk mengarahkan aliran, apakah dia ke boom, atau ke dia stick, ataukah dia ke swing, dan sebagainya, ya. Makanya perhatikan kalau ekskavator sebelah kanan untuk caterpillar itu untuk boom sama bucket, kalau yang sebelah kiri untuk apa ini? Sebelah kiri stick sama swing, ya. Swing sama arm. Nah, sebenarnya sesungguhnya yang dikontrol oleh joystick ini adalah valve yang berfungsi mengontrol oil ke pilot, ke control valve melalui pilot valve-nya, ya. Jadi sebenarnya joysticknya itu mengontrol pilot valve. Jadi ada pilot valve, ada main control valve. Main control valve itu adalah kontrol atau direction control valve yang berfungsi untuk mengendalikan aliran utamanya yang dari pompa utama, ya. Bisa dipahamin? Siapa bisa? Bisa, Pak. Nanti gampang memang kalau saudara sudah belajar skematik hidrolik, bisa nanti kemana arah alirannya, ya. Mulai dari pompa sampai ke sistem, mulai dari pilot pump-nya sampai nanti ke control valve-nya, sampai ke joystick, ya. Nanti kita bisa lihat nanti di di skematik hidrolik untuk masing-masing unit. Tapi untuk sekarang seperti Pak Gusti sampaikan, fundamental hidrolik ini penting dipahami di awal karena ini adalah dasar, ya. Dasar di mana pengetahuan saudara itu diberikan untuk memahami komponen-komponen dan prinsip kerja dari seluruh komponen yang ada di hidrolik, ya. Termasuk bagaimana pengendalian control valve atau bagaimana pengoperasian dari control valve. Nah, salah satunya tadi manual Bapak sudah jelasin. Jadi control valve yang digerakkan langsung menggunakan tangan atau rem, pakai kaki, ya. Jadi yang langsung menyentuh pakai tangan atau pakai kaki itu kita sebut dengan manual aktuator atau penggerak manual, ya. Yang kedua tadi menggunakan hidrolik. Yang ketiga ada menggunakan pneumatik, ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang menggunakan udara untuk penggerak, ya. Mungkin kalau kita belajar pneumatik itu kita belajar full tentang komponen yang bekerja pada sistem pneumatik yang menggunakan media udara. Jadi kurang lebih sama dengan sistem hidrolik. Dia di sana ada pembangkit udara, kita sebut dengan kompresor, kemudian ada control valve. Ya, control valve-nya juga ada 3 macam, ada pressure, ada directional, ada flow, ya. Kemudian juga ada aktuator. Jadi kurang lebih sama. Tapi di sistem hidrolik ada juga yang menggunakan udara sebagai penggerak, ya, penggerak. Kemudian yang keempat, ada menggunakan elektronik. Ini menggunakan komponen namanya solenoid, ya. Jadi directional control valve ini ada yang menggunakan solenoid sebagai penggerak. Jadi spoolnya dikontrol menggunakan magnet, ya. Nah, pengontrolnya kita sebut dengan solenoid. Solenoid prinsip kerjanya adalah merubah energi listrik menjadi magnet atau ya berfungsi sebagai penggerak. Jadi kalau misalnya solenoidnya disuplai arus, maka nanti solenoidnya menghasilkan elektromagnetik atau orang biasa sebut dengan GGL, gaya gerak listrik, di mana gaya gerak listrik ini akan menimbulkan magnet. Nah, magnet inilah yang dimanfaatkan untuk menggerakkan spool, apakah dia menarik atau mendorong. Kalau kebetulan spoolnya dia kutubnya sama, maka dia menolak, artinya mendorong. Tetapi kalau dia tidak sama, maka dia menarik, ya. Jadi tergantung nanti di sistemnya. Mungkin nanti saudara
nanti kalau pada praktiknya nanti bisa kita buka salah satu komponen yang menggunakan solenoid ya. Nah, simbolnya nanti kita lihat yang membedakan manual, yang menggunakan hidrolik, yang menggunakan pneumatik, yang menggunakan elektrik. Nanti kita bisa lihat di apa namanya? Di simbol ya yang menempel di control valve-nya ya. Jadi bagian tertentu. Kemarin definisi simbol apa sih sebenarnya? Halo? Buka-buka sedikit. Fungsi simbol sebenarnya apa? Gambarkan fungsi, Pak. Nah, paling tidak menggambarkan fungsi ya. Kemudian, apa lagi? Mudah pembacaan, Pak. Apa? Jangan ragu-ragu, jawab aja kalau salah. Menggambarkan letak, Pak. Masa menggunakan letak? Emangnya dia bisa menunjukkan bahwa itu letak ya? Letak di mana gitu ya? Mempermudah pembacaan, Pak. Komponen Pak, komponen apa gitu? Mempermudah. Ya, Fungsi sama letak, Pak. fungsi Sama letak. sama letak. Apalagi? Gambarkan komponen. Ya. Baik, nanti baca ulang ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Coba. Nah, ini jenis kontrol valve yang menggunakan spool. Kalau dilihat ini manual, pneumatik, hidrolik apa elektrik? Manual. Manual, oke. Terus manual ini menggunakan tangan, kemudian ini kalau dilihat mekanismenya dia terhubung dengan spool. Ini spool namanya ya. Ini spool ya. Bisa dilihat ya? Bisa. Bisa, Pak. Oke. Saudara perhatikan, tadi Bapak sampaikan bahwa simbol-simbol saluran di kontrol valve itu terdiri dari P ya. Ini P. Berarti ini P ini adalah sisi masuk ya. Yang dihubungkan selalu dari sumber yang bertekanan, apakah itu dari pompa atau dari komponen lain. Ya. Kemudian A dan B ini dihubungkan ke aktuator ya atau ke komponen lain. Kemudian ada T. T ini pembuangan atau saluran yang dihubungkan ke tangki, ya. Nah, ini kalau kita gerakkan, ini posisinya kira-kira tertutup atau terbuka nih? Tertutup. Tertutup. Artinya apa? Artinya apa kalau sudah perhatikan? B ke A itu terblok. Kemudian B ke T-nya terblok. Sebaliknya, P ke B-nya terblok, kemudian A ke T-nya terblok. Jadi posisi sekarang kita sebut dengan posisi center. Ya, jadi center. Center itu adalah posisinya adalah posisi tengah atau posisi netral. Atau posisi ya tengah atau sentral, center. Nah, center ini bermacam-macam. Nanti di Caterpillar itu ada beberapa macam jenis center position ya. Jadi ini kebetulan ini center position. Nah, ini kebetulan kontrol valve-nya ini sudah kemarin ya? Belum? Belum Pak. Oke. Jadi saya jelasin ini secara rinci ya, seperti ini prinsip kerjanya kurang lebih. Ini kalau saudara perhatikan tadi posisinya dia center, yang tadi ini center ya. Ini center ya. Ya, Pak. Mulai hitung, mulai sekarang. Ini posisinya berapa center? Berarti posisinya ada satu untuk valve ini ya, satu ya. Yang kedua, posisinya ini. Oke. Posisinya yang kedua adalah PK. Tentu sisa yang di sebelah kanan, aliran di pistonnya itu akan terbuang B ke T. Paham sampai sini? Paham Pak, paham. Belum? Paham, Pak. Wajah Pak, suaranya, Pak. Putus-putus. Apanya kurang jelas? Putus. Oh, putus. Oke, saya ulangin dari awal. Ini adalah salah satu jenis directional control valve yang dikontrol menggunakan manual. Dalam hal ini menggunakan tuas. Kalau nama kerennya joystick ya. Stick penggerak ya.
Nah, kalau saudara lihat di countervalve itu selalu ada lubang yang dihubungkan ke P atau aliran yang bertekanan atau aliran dari pompa. Kemudian selalu ada lubang A dan B. A dan B ini dihubungkan ke sistem, apakah itu ke aktuator atau ke valve lain atau ke sistem lain ya. Kemudian ada T, itu selalu dihubungkan ke sisi pembuangan. Biasanya kalau oil hidrolik itu bersilukasi secara tertutup, maka olinya kembali ke tangki. Jadi ini nanti T ini selalu terhubung ke tangki ya. Nah, kalau saudara perhatikan pada gambar ini, posisi ini adalah posisi terblok semua. Artinya apa? Baik dari sisi P ke A, kemudian buangnya ke T, atau sisi P ke B, A ke T-nya tertutup. Nah, ini namanya kita sebut dengan center position ya. Center positionnya apa? Jenisnya adalah close center position ya. Nah, bagaimana kalau kita dorong? Kita dorong tuas ini ke arah kiri. Nah, gambarnya seperti ini. Spool ini akan bergerak ke arah kiri dan memungkinkan aliran P ke A itu terhubung. Nah, A ini kan dihubungkan ke silinder kalau saudara perhatikan di gambar ya. Iya Pak, karburetor. Coba, Oke. Pak. Tentu pada saat ada aliran dari P ke A, kita ambil ke silinder bagian kiri, maka nanti pistonnya atau rootnya bergeser ke kanan atau ke kiri? Ke kanan Pak. Ke kanan. Kanan, oke. Berarti sisa oli yang sebelah kanan di ruang kanan dari root atau piston itu mengalir kemana itu? Ke B Pak, ke tangki. B. Ke tangki, Pak. B ke tangki. Artinya tidak mungkin tidak ada aliran yang diarahkan ke tangki kan. Kalau enggak dia terblok maka enggak bisa terdorong itu silindernya ya. Jadi untuk posisi ini yang terhubung adalah P ke A, B ke T, kemudian posisi silindernya, posisi rootnya itu bergerak ke arah kanan. Kanan. Berarti ada berapa posisi sekarang kita perhatikan dari awal tadi yang pertama, gambar pertama. Dua. Oke, ada dua posisi ya. Pertama adalah posisi center. Yang kedua posisi menggerakkan silinder ke kanan. Ya, berarti ke kanan. Ini. Nah. Oke, berarti ada dua posisi. Sekarang ini. Itu Nah, posisi kemana nih? Kiri, Pak. Kiri, Pak. Nah, jadi rootnya ke Kiri. kiri. oke, jadi kalau dilihat spoolnya bergerak ke kanan, menghubungkan saluran dari P ke B, sehingga aliran ke silinder menggerakkan root ke sebelah kiri, kemudian pada sisi kiri, alirannya itu terbuang melalui A ke B, A ke T ya, Ke T, A ke Pak. T, Pak. A ke T. PT. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Lihat panahnya ya. Siap Pak. Iya, Pak. Siap. Oke, berarti kalau kita simpulkan bahwa countervalve ini ada berapa posisi sebenarnya? Tiga. Tiga ya, jadi ada 3 posisi. Posisi, Pak. Kemudian posisi senternya itu kita sebut nanti posisi center close atau close center ya, paham? Nah Siap, ini Pak, nanti gambar 3 position ini digambarkan dalam bentuk simbol. Simbolnya adalah simbol ISO. Nah, dengan gambar simbol ISO ini kita memahami bagaimana prinsip, bagaimana posisi dari valve itu sendiri. Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lihat langsung seperti kayak gini. Ini kayak gambar potongan di valve lah, ya. Ini saudara tahu namanya head end ya? Halo? Pak, ada teman yang belum bisa masuk, Pak. Ada yang belum diacanya, Pak. Oke, sebentar. Ini saya harus off dulu. Sebentar. Ya, Pak. Sebentar. Ini jelek ini kalau Anda nih. Ada lagi? Ada lagi? Ini kalau masuk beskop,
biasanya bioskop itu sudah main filmnya ditutup, kemudian yang lain lambat masuk ya. Jadi mau dibuka satu-satu. Pernah nonton bioskop? Pak. Pernah, Pak. Nah, kalau lambat masuk kayak gini nih. Kalau lambat masuk akhirnya ya filmnya sudah main seperempat, saudara tinggal sisanya ya. Iya, Pak. Sekali nonton bioskop, Pak. Oke. Nggak pernah nonton bioskop, Pak. Oke, bisa sudah lihat ya gambarnya? Bisa, Pak. Oke. Ya, Pak, bisa. Nah, ini gambarnya kita sebut dengan, kalau tadi itu gambarnya kita sebut dengan close center ya, close center. Sekarang kita sebut dengan open center. Nah, coba saudara perhatikan, ini sebenarnya hall-nya ada berapa nih? Ada berapa Empat. kira-kira? 4. Dua. Wah, Nah, kita lihat di komponen. Dari gambar ini kita simpulkan di komponen itu ada berapa lubangnya sebenarnya yang ada? 7. Kok bisa 7? 7 Pak, 7. Kok bisa 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pak. Dari Nah, oke. Jadi gini, ini salah paham ini jadinya ya. Lubang dalam countervalve itu sebenarnya kalau saudara perhatikan ada 4. Pertama, saluran yang dihubungkan ke pompa, ya, from pump gitu ya. Yang kedua, yang AB tadi, from cylinder head end dan from cylinder root end. Yang keempat, saluran yang dihubungkan ke tangki, ya. Oh. Tangki. Nah, tangkinya kebetulan di gambar ini kita gambar satu-satu. Sebenarnya tangkinya kan satu aja itu sebenarnya. Cuma mungkin nanti lewat pencabangan atau lewat apa, nanti suplainya dia ke tangki. Jadi sebenarnya di di countervalve itu lubang tangkinya cuma satu. Di countervalve itu satu aja. Ya. Paham? Jadi ada 4, ya. Nah, sekarang kalau saudara perhatikan warna merah. Itu warna merah adalah posisi dia baik posisinya terhubung mana ya kalau lihat itu? Pompa tangki. Jadi posisi tengah atau senternya itu adalah open ya. Karena kenapa dikatakan open? Karena dia terhubung dari pompa ke tangki. Kemudian di situ ada loop check valve, ada cek valve. Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ada yang tahu fungsi cek valve? Ada yang tahu fungsi cek valve? Untuk membatasi, Pak. Cek valve ini gini, valve yang berfungsi hanya mengizinkan aliran ke satu arah. Arah baliknya dia nutup, ya. Kayak pipa. Ya, model pipa ya. Jadi pipa ini sebenarnya kalau kosong tengahnya bisa alirannya bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ya. Kalau cek valve ya itu kalau dia hanya satu arah, kita asumsi bahwa yang bisa mengalir dari kiri ke kanan, tetapi dari kanan ke kirinya dia tidak bisa mengalir karena terblok. Nah, valve yang berfungsi memblok itu namanya kita sebut dengan cek valve. Nanti kita akan masuk ke session valve ya, cek valve. Bisa dipahami di sini? Bisa, Pak. Oke, Pak. Oke, ini gambaran yang seolah-olah valve ini dihubungkan ke aktuator, ke tangki maupun ke pompa ya. Jadi gambar ini kalau ini saudara perhatikan dari pompa, kemudian yang sebelah kiri yang atas itu dihubungkan ke silinder head end. Tahu head end? Saudara pernah lihat silinder?
Kenapa, Pak? Oke. Bagian kepala silinder, Pak. Silinder. Bagian head silinder. Kemarin sudah belajar silinder ya? Nah ini, oke ini ya. Ini yang dimaksud dengan head end. Ada lihat panah yang Bapak dorong tunjuk ini. Lihat, Pak. Oke, ini namanya head end ya. Ini head end. Yang ini namanya root end. Ya, jadi bedakan head end kemudian root end. Saudara bisa bayangkan kalau control valve alirannya dari control valve masuk ke head end, kemudian pembuangannya dari root end ke tangki, maka ini bergeser kemana kira-kira? Ke kanan, Pak. Memanjang, Pak. Ke kanan ya, ke kanan memanjang ya, memanjang bisa memanjang ke kanan atau extend ya. Nah, itu yang dimaksud tadi simbol ini. Nih ya. Jadi head end ini adalah aliran dari pompa. Ya, posisi sekarang adalah posisi dari ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini adalah aliran dari pompa warna merah itu dia bypass langsung ke tangki ya, ini. Tangki. Dari pompa ke tangki. Tidak melalui cek valve ya, karena tekanan di sini kalau lebih besar dari cek valve baru dia dorong ke bawah, memungkinkan aliran dia ini. Karena di sini masih ada aliran, tentu sini tertahan. Jadi tekanan di sini tidak cukup kuat melawan cek valve yang ini sehingga alirannya akan mengalir ke tangki. Ya. Ini seperti ini gambar ini, ya. Oke. Sekarang kalau spool ini kita dorong ke kiri, ya, kita dorong kiri, akibatnya apa? Akibatnya tekanan dari pompa ini akan mampu mendorong cek valve ini, ya, mengarahkan aliran ke head end. Akibatnya apa? Piston atau silinder bergerak kemana? Extend memanjang atau memanjang. Kemudian di sisi rootnya kemana ini alirannya? Tangki. Ke tangki. Ke tangki, Pak. Ke tangki ya. Sebaliknya kalau ini kita geser ke kanan, maka posisinya adalah dari pompa menekan cek valve, kemudian mengarahkan aliran ke root end, kemudian dari head end ke tangki, dan seterusnya. Jadi kita bisa simpulkan untuk cut-off ini atau control valve ini, posisinya ada ada berapa? 3. Ada 3 ya. Kemudian posisi senternya apa dia? Open, Pak. Open ya. Jadi ada 2 kita dapat. Tadi ada yang posisi close, yang kedua ada posisi open. Kenapa dikatakan hot position? Nanti saudara di referensi akan ketemu bahasa hot position. Hot itu artinya apa? Tahan ya. Tahan, Pak. Berarti posisi tahan. Artinya apa? Dimaksud dengan hot position ini artinya tidak ada kerja yang dilakukan oleh pompa. Ya, artinya aktuatornya tidak bekerja karena tidak ada supply, makanya disebut dengan hot position. Contoh misalnya, kalau saudara nanti mengoperasikan unit ekskavator misalnya menggerakkan boom, ya, pada saat saudara dorong ya, boomnya turun, kemudian kalau saudara tarik full dia akan naik. Begitu saudara lepas, maka posisi joysticknya akan ke tengah. Nah, posisi tengah ini adalah posisi hot position. Artinya tidak ada supply yang menggerakkan silinder boom. Paham? Paham, Pak. Nah, itu yang dimaksud dengan hot ya. Bedakan center dengan hot ya. Kalau center itu adalah posisi tengah dari spool ya, di mana tidak ada aliran yang menuju ke aktuator. Ya. Kalau hot itu posisi di mana tidak bekerjanya aktuator karena tidak ada supply dari pompa ya, makanya disebut dengan hot position. Ini sudah tadi.
Nah, ini ada tulisan rise. Ini ada rise position. Jadi macam-macam ya, apa namanya, posisi gerak dari root ya untuk silinder. Itu saudara kemarin sudah tahu mana extend, mana retract ya. Kalau di gambar ini ada istilah rise, ada lower. Jadi nanti saudara akan ketemuin istilah-istilah ini nanti di referensi. Kalau ketemu rise itu sama dengan posisi apa namanya, rootnya bergerak ke atas ya. Kemudian lower itu bergerak ke bawah. Jadi rise ini kurang lebih sama dengan extend. Kemudian lower itu dalam posisi retract. Bisa dipahamin? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke check valve. Tadi Bapak sudah nyinggung sedikit bagaimana prinsip check valve. Tadi apa? Masih ingat? Check valve adalah Aliran satu arah. satu arah. Nah, saudara perhatikan ini check valve ya. Ini saudara perhatikan ya. Ini ada dua lubang yang menghubungkan dari pompa ke implement. Ya. Sebelah kiri itu pada saat dari pompa mengalir ke implement, kemudian tekanan alir ini melebihi tekanan spring, maka spring atau apa namanya ini namanya spring, kemudian ini ada apa namanya ini, lupa, ini terdorong ke atas sehingga memungkinkan aliran terhubung dari pompa ke implement. Sebaliknya kalau ada aliran balik dari implement, maka ini langsung terblok, tertutup ke pompa. Ini yang kita sebut dengan check valve ya. Bisa paham? Belum? Siapa? Pak. Bisa, siap. Bisa, Pak. Oke, ini sudah bisa lihat ini. Pak. Bisa, Pak. Ada yang masuk lagi. Bentar. Iya, Pak. Ada yang belum bisa masuk. Aduh, Banyak, Pak. banyak lagi. Tinggalan Pak, bioskop sudah sampai. Macet Pak. Bioskopnya sudah mau, bukan, bioskopnya sudah mau tutup ini. Pak, ini film mantapnya Pak. Ini kok makin banyak ini 68 ini. Nah, Emang biasanya segini Pak. Sebentar dulu, kalau nggak salah 23, 26 ya? 26. 26 tambah berapa lagi? 24 ya? 24. Berarti memang 68 ya? Keluaran semua. Loh kok mau kok Keluaran. kok keluar? Ada keluar lagi? Ada yang keluar, Pak. Anunya barangkali apa? Gangguan jaringan, Pak. Jaringan. Jaringannya ya mungkin ya. Nggak apa-apa jaringannya. Pak, paket gratis nih, Pak. Bapak belum tahu ya. Coba nanti tanyakan melalui ketua kelas. Ketua kelas nanti kontak PIC-nya alat berat. Nggak tahu siapa, si Hamka atau siapa. Kemudian nanti PIC-nya minta tolong ke himpunan nanti ke akademik ya, nanyakan seperti apa perkembangan dari bantuan paket ya. Nah, kalau tidak salah paketnya itu Telkomsel ya. Jadi memang yang jaringan paling bagus adalah Telkomsel ya. Oke, saudara perhatikan ini. Di gambar ada valve. Nah, ini ada istilah posisi standby ya. Sebenarnya posisi standby sama dengan hot position tadi itu ya. Jadi nanti kalau ketemu referensi yang menyebut adalah posisi standby ya seperti ini. Artinya, saudara perhatikan posisi dari pompa terblok. Warna merah itu terblok deh ya. Iya, Pak. Oh sorry, ini terblok ke A maupun B, tetapi memungkinkan alirannya dia ke tangki ini ya. Ini nih. Ya. Nih. Jadi gambar ini saudara bisa tahu bagaimana prinsip kerjanya. Jadi dari inlet masuk ke ini melalui check valve ini terblok ke spool ya, mau ke A maupun ke B. Tetapi alirannya
disalurkan melalui sisi tengah menuju ke tangki ya. Ini ada posisi standby. Standby itu artinya posisi A dan B itu tidak dalam posisi menerima aliran dari pompa. Itu kita sebut dengan center position atau posisi standby ya. Kalau di unit ya kita posisikan ke tengah joysticknya ya. Ini kalau saudara lihat nanti saudara akan ketemu seperti ini ya. Terutama di counter valve di excavator itu satu counter valve, main counter valve itu terdiri dari beberapa spool. Yang masing-masing spool itu melayani untuk mengontrol masing-masing aktuator. Misalnya kita ilustrasikan, yang posisi kiri ini mungkin untuk spool untuk mengontrol boom misalnya. Yang tengah ini untuk mengontrol misalnya stick ya. Yang ini untuk mengontrol paket ya. Jadi tergantung mana yang mau digerakkan ya. Nah sekarang untuk posisi hold semua, posisi center, perhatikan warna merah ini. Inlet ke posisi ke A, kita anggap aja yang satu ini ya silinder 1 ya, ini silinder 2, ini silinder 3 untuk melayani silinder 3. Pada posisi silinder 1 itu terblok dia. Ya. Baik ke head end maupun ke root end silinder 1. Demikian juga yang spool untuk melayani ke root end dan head end silinder 2 ini terblok. Demikian juga. Ini kita sebut posisinya seri apa paralel seperti ini? Paralel. Jadi pahamin ya, jadi ini ada maknanya semua yang Bapak jelasin kemarin. Posisi seri, posisi paralel. Jadi kalau seperti ini, yang ke saluran dari pompa itu ke aktuator, itu dalam posisi dia, posisi paralel ya. Artinya apa? Bisa aja ketiga-tiga ini kita gerakan ya. Bisa kan? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Contoh misalnya saudara bisa. menggerakkan misalnya di joystick di excavator ya 320. Pada saat saudara mengangkat bucket ya, saudara juga bisa mengangkat stick sebelah kiri ya. Betul, Pak. Nah, artinya di dua silinder ini itu akan melayani aliran dari counter valve bersamaan ya. Tetapi bisa juga dioperasikan masing-masing. Bisa enggak ketiga-tiganya? Kayaknya enggak bisa ya. Nggak bisa, Pak. Nah, kecuali ditambah triple mungkin ya. Triple. Ya, Pak, tambah triple. Triple itu kan bisa pakai kaki ya. Iya, Pak. Nah, pakai kaki diinjak sambil jalan, sambil ngangkat, sambil loading dan seterusnya ya. Nah, inilah saya kira Bapak gambarkan bagaimana bekerjanya control valve, bagaimana konstruksi dari control valve. Kalau misalnya ada 3 spool yang dihubungkan seperti ini. Ya, demikian juga nanti kalau saudara ketemu nanti di bagan atau skematik control valve yang ada di unit-unit. Pasti lebih kompleks dari gambar seperti ini. Jadi ini gambaran awal ya. Nah, ini adalah yang center ini adalah bypass ya. Bypass ini kemana kalau kita lihat ini? Ini kalau saudara perhatikan, ini terblok semua ya. Iya, Pak. Senternya terblok ya, senternya terblok. Jadi posisi senternya adalah terblok. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi posisi senternya makanya disebut dengan center bypass construction atau konstruksi bypassnya center. Artinya posisi dari inlet ke tangkinya itu terblok semua. Terus jadi pertanyaan Bapak, kalau ini terblok dari pompa, kira-kira mampu enggak konstruksi ini menahan aliran dari pompa? Kalau terblok semua seperti ini. Nanti overheating, Pak. Nanti akan terjadi kelebihan tekanan ya. Tekanan kan pasti build up ya. Artinya seperti Bapak kemarin sudah beri contoh. Kalau ada aliran, maka terjadi beda tekanan ya, kemarin di orifice. Tetapi kalau begitu diblok, maka nanti tekanannya build up ya.
Sama dengan ini, kalau misalnya kita biarkan, maka nanti tekanan dari pompa ini build up di sistem akan meningkatkan tekanan, sehingga kalau ini tidak ada aliran untuk menyuplai ke tangki melalui bypass, ini akan bermasalah sistemnya. Oleh karena itu nanti biasanya di sisi sebelum masuk control valve itu nanti ada namanya relief valve atau main relief valve. Kemarin sudah belajar pressure control valve? Iya, Pak. Udah, Pak. Oke, salah satunya jenisnya apa? Salah satu jenisnya adalah pressure relief valve, ya. Pressure Iya, Pak. relief valve. Nah, prinsip relief valve adalah menjaga tekanan kerja dari suatu sistem dengan cara membypass aliran ke tangki, ya. Iya, Pak. Oke, jadi relief valve adalah katup yang berfungsi membatasi tekanan sistem dengan cara mengalihkan kelebihan tekanannya ke tangki, ya. Makanya kalau ada pertanyaan, kira-kira jenisnya normally open apa normally close relief valve-nya? Normally. Kalau ada pertanyaan seperti itu, saudara pastikan, karena yang dimaksud normal itu adalah kondisi katup belum dioperasikan. Berarti kalau belum dioperasikan, terbuka apa tertutup bypassnya? Tutup. Artinya kalau tertutup, berarti normalnya Tertutup, Pak. close. Halo, Assalamualaikum. Enggak apa-apa. Anu Pak, kebetulan ini juga saya lagi ngajar di kampus, lagi online. Tapi rencana Bapak mau kampus ya? Itu Bapak aja. Ada apa-apa? Ini nanti saya sambil mikir-mikir kalau yang Bapak hadir, kalau enggak juga ya jangan suruh, ini juga lagi yang sampai nanti ke situ juga datang SKS-nya juga. Apalagi ini Pak, apalagi gini Pak, ini kan kemarin ada edaran baru. Teman-teman kan disuruh apa namanya, meriksa ini loh, COVID, rapid, karena yang ngadirin melayat ke awal Reja. Ternyata Reja ini kan dinyatakan oleh gugus COVID itu kan positif Pak, COVID. Makanya kemarin dihimbau teman-teman yang melayat ke rumah almarhum itu direkomendasi untuk rapid test, nanti dibiayai oleh Politeknik. Bapak kemarin pergi nggak ke sana? Alhamdulillah enggak. Saya juga kebetulan pas ke Balikpapan kemarin, alhamdulillah. Tapi teman-teman dihimbau untuk rapid test, kemudian 14 hari tidak boleh masuk kampus. Terutama yang banyak itu mahasiswa melayat, Pak. Mahasiswa sipil banyak yang melayat, itu dikhawatirkan jam saya ada masuk, itu nanti jadi zona merah juga Politeknik itu, bagian dari ini makanya nanti Pak saya pertimbangkan dulu Pak, apa ya kalau misalnya perlu ya ini ya, takutnya juga nanti berdampak ke kita. Oke, terima kasih banyak Pak Mawar. Yo, ya aman, yo, assalamualaikum. Baik deh, kita ulangin ya. Halo? Ya, Pak. Halo, Pak. Tadi dengar pembicaraan Bapak tadi? Dengar. Ya, kebetulan ada staf pengajar sipil itu kemarin meninggal. Ternyata hasil swabnya itu ternyata positif. Innalillahi. Nah, kemarin kebetulan banyak mahasiswa sipil, kemudian ada beberapa dosen itu menghadiri. Sehingga diharapkan mereka yang hadir itu diharapkan rapid test, kemudian juga diharapkan isolasi mandiri 14 hari. Nah, alhamdulillah kemarin Bapak kebetulan ikut melayat dan ke Balikpapan, alhamdulillah ya. Jadi tolong nanti teman-teman temannya orang sipil hati-hati ya. Iya, Pak. Siapa? Nanti dipanggil sama kakak tingkat yang dari sipil. Ya
dipelajari dulu apakah mereka sudah 14 hari melampaui sejak kemarin 2 hari yang lalu meninggal itu sudah 14 hari atau sudah rapid, dan itu kalau bisa jangan berhubungan dulu ya. Karena ini memang cepat sekali ya Penyebaran transfer anunya ini, penyakitnya ini cepat sekali ya. Ya, Pak. Ya, jadi kita masing-masing tolong menjaga diri supaya ini tidak tertular dengan COVID ya. Baik, ini karena kondisi ini mau tidak mau Bapak hadir di kampus karena bagaimanapun punya tanggung jawab moral bagaimana program studi alat berat ini tetap punya nilai tambah di masyarakat, di industri, sehingga ya mau tidak mau kita dampingi mahasiswa untuk program lomba K3 TAB tingkat nasional, kemudian ada program assessment untuk lulusan, validasi Trakindo. Yang ketiga ada rekrutmen Trakindo yang kebetulan lulusan 24 orang itu lagi dites, mudah-mudahan lolos semua karena sudah medical check up, sehingga lulusan kita tahun ini mudah-mudahan bisa 100% diterima di industri gitu, walaupun dalam kondisi COVID ya. Nah, harapan ini jadi motivasi saudara ya, jadi motivasi saudara baik yang kelas koop, kelas reguler, kelas mandiri itu tidak ada bedanya. Yang jelas materi yang disampaikan ke mahasiswa itu tidak ada bedanya, sehingga perlakuan tidak ada bedanya, tinggal kemauan mahasiswa untuk belajar, sehingga tidak ada alasan untuk tidak diterima di industri yang kira-kira diperlukan untuk program alat berat ya. Siap, Pak. Baik, kita lanjutkan. Sudah paham tentang posisi dan kerja dari konstruksi countervalve seperti contoh yang Bapak lihat di atas, sampaikan di atas. Ini Bapak, ini sudah lihat ini apa kira-kira valve apa namanya nih? Barusan Bapak jelas tadi. Pressure valve, tapi jenisnya apa? Yang satu arah kemarin tadi apa tuh? Direksional. Cek valve. Cek valve. Ini cek valve. Coba lihat, perhatikan ya. Ini cek valve. Kalau misalnya ada lihat apa nama Bapak ini, dari inlet masuk ke sini, kalau tekanannya lebih besar, dia akan mendorong spring ya. Ini ada bola dan terdorong ke bawah sehingga memungkinkan aliran ke sini. Karena ini posisinya center, maka ini tekanan sini lebih besar, maka dia bekerja sama dengan spring melawan aliran di sini sehingga ini tertutup dia ya. Jadi kalau aliran di sini lebih besar, tekanan lebih, misalnya ini terbuka ya, tentu tekanan di dalam ruang ini itu lebih kecil kan, maka aliran yang masuk sini itu mampu melawan tekanan spring. Tetapi kalau dia tertutup, berarti tidak ada aliran sini kan, ya kan? Berarti tekanan di sini di dalam ruang cek valve ini itu ditambah dengan tekanan spring, maka tekanan dari pompa tidak mampu untuk mendorong spring ini. Ini yang dimaksud dengan cek valve ya. Iya, Pak. Paham. Karena posisi center ini akan menekan menutup aliran masuk dari pompa. Paham? Oke, sip. Kita lanjutkan. Ini adalah pressure control valve. Nah, pressure control valve kalau dilihat kata per kata itu adalah katup pengendali pengontrol tekanan. Jadi katup pengontrol tekanan. Nah, salah satu fungsi tadi yang Bapak jelaskan ini bagaimana untuk membatasi tekanan yang masuk sini. Kalau tidak dibatasi ini bisa jebol sistemnya. Oleh karena itu dipasanglah salah satu katup yang berfungsi mengatur tekanan. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi ini T, ini ke tangki sebenarnya ya. Ke tangki ini dari P. Bisa lihat ini ya? Bisa, Pak. T ini maksudnya dihubungkan ke tangki, ini P dari pompa, tetapi di sisi masuk P ini nanti dihubungkan ke sistem. Nah, artinya kalau sistem ini tertutup, maka terjadi build up. Kalau build up, maka tekanan di P ini akan meningkat. Kalau meningkat, maka tekanan ini mampu mendorong spring sebelah kiri ini ya. Sehingga kalau tekanan spring ini terdorong ke kiri, memungkinkan aliran dari pompa, sisa dari tekanan tadi akan terbuang ke tangki. Oke. Nah, berapa besar tekanan spring tergantung nanti pengaturnya. Jadi nanti ada pressure control valve
yang variabel, ada control valve yang fix. Ya. Kalau yang fix itu sudah tetap springnya. Kalau seperti ini, itu kalau kita mau adjust tekanan yang lebih tinggi, maka kita putar ke kanan skrunya. Maka itu springnya makin memendek, maka itu tekanan makin besar. Ya. Kalau kita rilis ke kiri, maka springnya akan memanjang sehingga tekanan kerja yang dibutuhkan untuk mendorong itu kecil. Ya. Paham? Nah, jenisnya ada dua, ada yang jenis ball, ada valve-nya ada yang jenis ball, ada yang jenis popet. Ya, ini popet namanya. Jadi ada ball type, ada popet type. Nah, gambar pressure control valve seperti ini, kalau kita rigid, gambarnya seperti ini jadinya. Namanya kita sebut dengan pressure relief valve. Ini posisi sekarang disebut dengan cracking pressure. Jadi tekanan kerjanya. Jadi tekanan pada saat springnya tertekan ke atas ya. Ingat, warna hijau ini terhubung kemana nih? Tangki, Pak. Tangki. Warna merah kemana nih? Berpompa. Ini panahnya ke kanan, ini panahnya ke kanan. Kalau yang di kiri ini kita dari mana kira-kira? Pompa. Dari pompa. Kalau ke kanan ini kemana? Ke sistem lah ya. Nah, ke sistem. Apa contoh sistemnya model ini? Nah, ini sistemnya. Ini yang ke ini. Oke. Nah, pada saat dia posisi tertutup semua ini, maka di sini akan build up tekanannya kan? Ya, Pak. Nah, kalau build up artinya apa? Berarti tekanan di sini akan mencapai tekanan crackingnya, tekanan membuka. Jadi pada saat tekanan, katakanlah springnya ini tekanannya ada 50 psi. Berarti kapan tekanan kerja tercapai? Jika pressure mencapai 50 psi, Pak. Jika tekanan di sini 50 psi, maka ini mulai tekanan crackingnya bekerja. Begitu tekanan ini terdorong ke atas, maka aliran terbuat. Artinya apa? Kita bisa simpulkan, tekanan kerja ini maksimumnya berapa? 50, Pak. 50. Oke, 50. Artinya, tekanan kerja tergantung tekanan spring. Paham? Iya, paham. Tadi Bapak sampaikan bahwa spring ini bisa di-adjust, bisa juga tidak. Ya. Bisa variabel, bisa juga fix, ya. Artinya kita bisa ngatur berapa tekanan kerjanya, tergantung nanti bagaimana kita ngatur skrunya, ya. Seperti tadi ini. Nah, ini. Kita bisa atur 50, bisa atur 70, bisa atur 30, tergantung kebutuhan tekanan sistemnya. Makanya fungsi relief valve ini adalah membatasi tekanan. Kenapa disebut dengan relief valve atau pressure relief valve? Relief itu apa sih bahasa Indonesia? Mengatasi. Ayo, buka kamus. Mengembalikan, Pak. Oke, jadi relief itu kalau kita lihat artinya melepaskan ya. Ya, Pak, merilis. Merilis. Ya, jadi katup melepaskan atau merilis tekanan. Jadi kalau ada kelebihan tekanan itu akan dirilis ke tangki ya, makanya disebut dengan pressure relief valve. Oke. Ini adalah posisi tercapainya setting pressure reliefnya ya. Jadi tekanan kerjanya sudah mencapai tekanan pressure-nya, tekanan springnya ya. Baik, ini posisi membuka. Pertanyaan ulang Bapak. Posisi relief valve ini adalah normally open apa normally close? Normally close. Normally open. Jangan. Jadi kalau open ini dia posisi sudah kerja. Oh, berarti close. Berarti dia close. Hati-hati loh ya. Yang dimaksud normal itu kan kondisi tidak bekerja ya. Paham? Paham, Pak, paham. Atau di mana katup ini belum aktif, itu disebut dengan normal ya. Normal. Kalau sudah aktif itu lain, itu berarti sudah tercapai tekanannya. Jadi kesimpulannya adalah relief valve posisi normalnya adalah close center, close normal ya, atau normally close. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak.
Nah, apa kelemahan dari pressure relief valve jenis ini? Ya, pressure relief valve jenis ini itu tidak mampu mengakomodir aliran yang cukup besar. Kemudian tidak mampu mengendalikan kelebihan tekanan yang kecil. Oleh karena itu ada salah satu jenis relief valve yang lebih mampu menangani aliran yang lebih besar, jumlah yang lebih besar, kemudian tingkat presi pengontorannya lebih kecil. Jadi lebih global ya. Ini mungkin kita pasang mungkin relief valve-nya di pompa. Tetapi ada jenis relief valve yang seperti ini. Namanya pilot operated relief valve. Jadi kurang lebih sama, cuma dimodifikasi. Jadi relief valve jenis ini adalah relief valve yang punya kemampuan menampung kapasitas aliran yang besar. Ya. Yang kedua, dia mampu mengontrol tekanan yang kecil. Ya. Beda yang tadi ya, kalau tadi itu agak besar. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Kurang lebih sama. Cuma di sini ya, di sini ada dua jenis spring ya. Satu spring berfungsi pilot, yang satu berfungsi sebagai unloading. Halo? Unloading. Nah, fungsinya apa ini? Kalau pilot ini adalah fungsinya untuk mengendalikan tekanan. Mengendalikan tekanan. Ya, jadi contoh misalnya seperti ini. Nah, ini. Pak, sendat Pak. Sendat. Macet-macet. Apanya macam-macam? Putus-putus Pak suaranya Pak. Ini punya saya apa punyamu? Kayaknya punya saya. Kalau punya bapaknya lancar aja nih. Lancar aja, Pak. Lancar aja Pak, lancar. Lancar, Pak, lancar. Baik, baik. Saudara sudah lihat gambar ini? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, Bapak ulangin. Ini adalah posisi aliran kondisinya normal dan belum mencapai tekanan pressure relief-nya ya. Nah, ini adalah posisi di mana awalnya aliran ini akan memenuhi isi nama ruang namanya kita sebut unloading ya. Ini namanya unloading valve. Ini adalah pilot valve. Unloading valve ini adalah fungsinya menampung aliran masuk sehingga kalau posisinya seperti ini tidak mampu tekanan di sini menggerakkan mendorong unvalve valve. Ini posisinya naik ke atas ya kalau didorong ya. Iya, Pak. Jadi kapan dia bisa? Kalau posisi sekarang tidak mampu dia mendorong karena apa? Karena pada sesi awal ini masuk ke orifice, masuk ke sini pelan-pelan mengisi sehingga tekanan di dalam ini meningkat. Sehingga kalau tekanan sini meningkat, maka aliran sini harus melebihi tekanan di sini harus lebih besar dari tekanan aliran di dalam ini ditambah dengan spring. Sedangkan tekanan di sini itu sama dengan tekanan aliran di sini. Katakan di sini 20, springnya 50. Kalau di sini 20, mampu enggak dia mendorong? Tidak, Pak. Enggak mampu kan? Sehingga alirannya akan enggak. Tetapi ini lama-lama aliran ini akan menekan ini. Jadi kalau aliran di dalam ini mampu menekan ini katakan springnya 30, kalau di sini lama-lama 30 ini akan dorong ke atas. Sehingga memungkinkan aliran ke tangki awal ya. Nah, tetapi karena di sini tekanannya lebih kecil, karena antara tekanan di sini dengan di ruang ini lebih besar yang ini, maka ini mampu mendorong ke atas. Dengan dia mampu mendorong ke atas, maka aliran ini lebih banyak mengalir buang ke tangki. Makanya Bapak katakan bahwa untuk jenis pilot relief valve ini, dia mampu menangani aliran yang cukup besar dibanding yang seperti tadi. Yang kedua, tingkat presisi pengontrolan tekanannya ya sedikit, lebih kecil. Lebih baik. Lebih baik ya. Oke, baik. Jadi sekali lagi ada jenis relief valve yang biasa, ada yang jenis pilot. Yang biasa itu seperti ini, ya, seperti ini yang
pilot itu seperti ini. Bedanya tadi sudah Bapak jelasin. Ya, Pak. Baik, sekarang kita masuk pengontrolan aliran non-compensate. Saudara mungkin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan compensate? Tentu kalau ada non-compensate, berarti ada yang Kompensif. compensate. Paham? Coba. Ya, Pak. Oke, kalau ada yang non-positif, pasti ada yang positif. Iya, Pak. Ya kan? Nah, apa artinya compensate? Compensate ini adalah kompensasi. Kompensasi itu apa? Coba cari di anunya. Memberikan keringanan, Pak. Membantu ya, membantu dan mengkompensasikan. Kenapa disebut dengan pengontrolan aliran non-compensate? Artinya jumlah aliran yang masuk itu tidak mampu mempertahankan, kalau kita sebut gini, fungsi dari pengontrol aliran ini kan mengatur aliran kecepatan aktuator. Beda tadi ya, kalau tadi fungsinya adalah mengatur tekanan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau sekarang ada katup yang berfungsi mengontrol aliran. Jadi ada dua katup yang kita sudah peroleh. Pertama, directional control valve, katup pengontrol arah. Yang kedua, katup pengontrol tekanan. Yang ketiga adalah katup pengontrol aliran. Nah, katup pengontrol aliran ini fungsinya adalah mengontrol jumlah aliran yang masuk ke aktuator. Nah, apa kira-kira hubungannya dengan aktuator kalau diatur aliran? Hubungannya adalah katup ini berfungsi mengatur kecepatan gerak dari aktuator. Apakah dia cepat atau lambat itu tergantung katup ini, ya. Kalau alirannya makin banyak masuk ke aktuator, tentu mendesak rootnya bergerak cepat. Tetapi kalau alirannya sedikit, maka akan memberi dampak kecepatan aktuator lambat. Bisa dipahamin? Ya, Pak. Oke. Jadi fungsi pengatur, pengontrol aliran atau katup pengontrol aliran adalah mengatur aliran yang masuk ke aktuator sehingga kecepatan dari aktuator itu terkontrol, mau cepat atau mau lambat tergantung jumlah aliran yang masuk, tergantung dengan bagaimana setting dari valve control flow-nya. Nama lainnya pengontrol aliran ini kita sebut dengan flow control valve. Jadi ada 3 tadi ya. Pertama, directional control valve, mengatur arah aliran. Bapak sudah jelasin tadi. Yang kedua, pressure control valve, katup pengontrol tekanan. Salah satu jenisnya adalah yang kita sebut tadi, Rayleigh valve. Yang ketiga adalah flow control valve, yang mengatur jumlah aliran ke aktuator. Nah, kebetulan jenis pengontrol aliran ini ada 2, ada yang non-compensate, ada yang compensate. Paham? Paham, Pak. Paham. Nah, sekarang kita masuk. Kita bicara dulu yang flow control valve yang jenis non-compensate. Pertama, untuk pengontrol aliran yang jenis ini itu bentuknya sederhana. Jadi hanya bentuknya orifice saja dia, ya. Nah, orifice ini ada yang jenisnya peak. Tahu kemarin orifice sudah ya? Iya, Pak. Apa itu orifice bentuknya? Iya, Pak. Enggak tahu. Lubang. Jadi dia bentuknya lubang kecil. Artinya apa? Kalau lubang kecil kita buat, maka jumlah aliran yang keluar akan sedikit, ya. Jembatan aliran. Jadi dibatasin aliran yang keluar, ya. Iya, Pak. Paham? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Paham. Jadi alirannya dibatasi keluar. Yang kedua, jenis orifice ini ada yang variabel, ada yang fix. Kemarin sudah kita lihat ya. Kalau yang fix itu yang tetap, yang orifice itu bisa Bervariasi. kecil, besar luasannya ya. Artinya dia bisa atur ya. Paham? Paham, Pak. Oke. Kemudian aliran yang melewati dipengaruhi oleh suhu. Kemarin sudah saya kira di awal ukuran orifice, perbedaan tekanan atau kecepatan aliran ya. Nah, ini adalah sebenarnya ini ada kombinasi antara check valve dengan fixed orifice. Jadi orifice yang lubang tengah itu ya.
Iya, Pak. Ya, jadi kalau misalnya dari atas ke bawah, itu alirannya terkontrol ya. Tapi kalau yang ke atas, itu normal. Jadi ini sebenarnya, tetap normal ya. Jadi yang dari atas yang ke bawah yang terbatas ya melalui lubang. Kalau ke atas dia normal. Jadi ini sebenarnya orifice-nya satu arah aja nih, ya, satu arah. Nah, yang variabel itu seperti ini. Isiin kayak keran itu, tahu keran ya? Tahu, Pak. Iya, Pak. Nah, keran itu sebenarnya jenisnya flow control valve. Jadi mengatur jumlah aliran ya. Nah, seperti ini, kalau alirannya kita mau sedikitkan maka kita tutup ini kerannya ya. Kalau mau banyakin ya kita buka ya. Nah, ini kenapa disebut dengan variabel? Karena bisa diatur ya. Sekali lagi, saudara harus familiar dengan peak dan variabel. Variabel itu berubah, peak itu tetap ya. Menetap. Oke, ini adalah variabel control valve. Nah, kenapa Bapak katakan sebenarnya untuk mengatur kecepatan selalu dihubungkan dengan silinder ya, untuk mengatur kecepatannya. Nah, posisi variabel orifice itu bisa dipasang pada sisi masuk aliran ya, bisa juga dipasang pada sisi keluar atau pembuangan aliran. Contoh sebelah kiri ini sebenarnya mengatur kecepatan turunnya dengan mengatur aliran masuk ke silinder. Nah, posisi ini kita sebut dengan meter in flow control valve. Nah, kalau kita pasang di sisi luar pembuangannya, kita sebut dengan meter out flow control valve. Sebenarnya yang diatur flow-nya ini ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Ke bawah ya, yang kita atur ke bawah. Nah, sebenarnya bisa juga ke atas. Ya. Kalau ke atas ya, yang sebelah kiri itu posisi flow-nya meter in atau meter out? Meter in. Masa Out. ya. Yang sebelah kanan kalau kita posisi rootnya ke atas, meternya kalau control valve-nya masuk kategori meter in atau meter out? Meter in. Meter in ya. Karena kalau naik ke atas maka sisi masuknya kan di posisi bawah ya, di root end-nya ya, keluarnya di head end. Ya. Paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Pak. Kalau ada yang belum paham, tanya ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Bentar, Bapak minum dulu, kering. Angin, Iya, Pak. angin. Oke Pak, langsung Pak, lanjut. Lapar. Atau lanjut kita ya. Snap. Nah, ada lagi istilah flow divider atau alat pembagi aliran ya. Ini valve pembagi aliran. Nanti kita akan ketemu ini jenis ini ya. Jenis ini adalah jenis pembagi. Jadi aliran yang outletnya itu baik kiri atau kanan itu akan sama. Jadi yang sisi masuk dibagi dua. Kalau misalnya flow-nya 10 maka 55 gitu ya. Outputnya. Ini saya kira gampang. Seperti ini gambarnya. Jadi seperti ini. Sisi in-nya kemudian sebagian dikeluarkan di outlet 1, sebagian di outlet. Ini kita sebut dengan divider. Nah, Bapak kembali lagi ke jenis yang variabel orifice ya. Bapak jelasin tadi bahwa jenisnya adalah ada yang jenis compensate. Ini jenisnya adalah non compensate. Maksud Bapak gini. Kenapa dikatakan non compensate? Karena gini, kalau tiba-tiba terjadi perubahan beban, ya misalnya ada beban tiba-tiba naik, maka aliran yang masuk ini tidak mampu mengatur kecepatannya ini. Atau misalnya gini, misalnya bucket ya, pada saat ngangkat beban, kita sudah atur flow-nya ya, kecepatan pistonnya atau silinder sudah bergerak lambat, normal. Begitu tiba-tiba diberi beban lagi, maka yang disebut dengan non compensate, kecepatan ini tetap atau lambat? Lambat, Pak.
lambat karena ada tambahan beban. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, artinya ini kita sebut bahwa flow-nya ini tidak mampu mempertahankan kecepatan. Dengan tidak mampu mempertahankan kecepatan dengan mampu mengontrol aliran, maka kita sebut valve yang mengontrol aliran kita sebut namanya non-compensate. Tetapi kalau ada valve yang mampu mempertahankan kecepatan dengan mengkompensasikan aliran, mempertahankan aliran, maka itu kita sebut dengan compensate. Ya. Nah inilah yang kita akan jelasin. Nah ini kita sebut dengan pressure compensate Flow. ya. Nah, pressure compensate flow ini dia mampu mempertahankan tekanan sisi keluar dari flow control valve-nya dengan cara kalau misalnya mendapat beban tiba-tiba alirannya itu tetap stabil keluarnya ke aktuator. Kemudian kalau misalnya ada kelebihan dia akan membypass ke tangki ya. Seperti ini. Dia akan merilis ke sini ya. Jadi aliran yang ke sini tetap terkontrol. Jadi masuk pada saat normal dia masuk sini, tetapi begitu dia dapat beban lebih, maka ini dia mampu mendorong melawan spring ini dalam rangka menjaga lebar aliran yang keluar ke sini tetap. Jadi di sini ada relief valve sini ya untuk nahan. Jadi ini tetap aliran di sini akan mendeteksi berapa perubahan tekanan yang terjadi di sini. Kalau tiba-tiba terjadi tekanan, ini mampu mendorong sehingga aliran yang di sini akan lebih banyak masuk ke regulator. Makanya disebut dengan pressure compensate flow. Paham? Nanti sambil dibaca-baca ya. Nah ini saya kira jenisnya macam-macam. Nah seperti ini. Lebih gampang. Misalnya gini. Ini selalu dilengkapi dengan orifice. Jadi orifice ini adalah mengatur aliran ke sistem. Ya. Sistem. Nah, pada saat kelebihan tekanan ini akan membuang ke sini, ya. Artinya aliran di sini tetap mengalir sekian, ya. Tetapi kalau bersamaan tiba-tiba di sistem ini meningkat tekanan, maka tekanan ini akan bersama-sama dengan spring akan melawan aliran yang melalui sini, sehingga aliran yang tersuplai ke sini dia akan tetap. Sehingga dengan demikian maka kalau beda tekanan antara di sini dengan di sini sama, maka aliran yang masuk di sini akan sama, maka kecepatannya akan juga tetap. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana katup ini mempertahankan beda tekanan antara sisi masuk orifice dan sisi keluar orifice yang ke sisi itu delta P-nya tetap. Bagaimana cara mempertahankan delta P-nya? Maka dia kalau ada kelebihan, dia akan membuang ke sini. Sehingga aliran yang ke sini akan tetap. Dengan tetapnya aliran ke sini, maka kecepatan piston akan bergerak cepat atau konstan, ya. Jadi fungsi dari Membuang kemana Pak? Ke tangki? Ke tangki. Kalau ada kelebihan ini, coba lihat panahnya nih. Soalnya tadi nggak ada itu Pak. Apakah penunjuk kursornya nggak kelihatan Pak. Ini sudah kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi namanya juga sekarang pressure compensate flow. Kalau tidak ada, kan flow control valve itu kan kalau ini hilang ini ya. Ini kalau ini, aduh. Ini kalau tidak ada gambar, sebentar. Tadi kan Bapak jelasin di belakang tadi sebelumnya bahwa ada jenis yang non compensate. Iya Pak. Jadi bentuknya dia orifice saja seperti ini ya. Ini tidak ada nih bagian bawahnya nih, dia langsung saluran ya, tertutup. Itu artinya apa? Itu dia jenisnya adalah non compensate. Karena apa? Kalau beban di sini meningkat, maka tekanan di sini akan lebih kecil perbedaannya, ya. Kalau lebih kecil, maka aliran sini makin sedikit, maka dia makin lambat. Paham? Itu jenisnya adalah non-compensate. Nah, sekarang kalau jenis compensate itu dipasang spring seperti ini. Spring digunakan apa? Untuk menjaga perbedaan tekanan antara masuk di sini dengan sini tetap. Ya, kalau tetap misalnya kita mengharapkan orifice-nya ini ya
bedanya 50. Maka perbedaan ini harus dijaga 50. Nah, bagaimana kalau dia lebih? Dia akan terbuang ke sini, ke tangki. Sehingga dengan mempertahankan beda tekanan, selisih tekanan ini, maka dengan sendirinya juga mempertahankan kecepatan dari aktuator. Paham? Paham, Pak. Oke. Sambil saudara pahami apa yang Bapak jelasin, saudara baca-baca bukunya, nanti kalau misal belum jelas, nanti tanyakan. Seperti ini. Nah, ini pada saat misalnya normal ya, normal jalan. Nah, ternyata begitu di sini build-up tekanannya kan mendorong. Berarti ini tekanannya kan berbeda. Sehingga untuk mempertahankannya ini akan mengalir sini. Sehingga lama-lama ini kembali lagi normal. Jadi delta P-nya itu tetap. Ya. Nanti kita ketemu di case tertentu, mungkin bisa lebih jelas bagaimana prinsip dari compensate flow. Oke, Pak. Ini ada namanya temperatur compensate pressure atau flow control. Digunakan untuk menjaga aliran output yang konstan. Pada saat perubahan temperatur akan mengalami perubahan. Nah, ini sama. Kalau tadi pressure ya. Jadi kalau pressure berubah di sistem, diharapkan aliran outputnya ini konstan. Bagaimana supaya konstan? Tadi Bapak jelasin perbedaan tekanan itu harus konstan antara sisi masuk sebelum orifice, setelah orifice harus konstan. Supaya harapannya alirannya konstan. Kalau alirannya konstan ke aktuator, maka kecepatan aktor tetap. Ya, itu untuk yang perbedaan pressure, kalau ada beban. Nah, bagaimana kalau perbedaan karena temperatur? Nah, digunakan untuk menjaga aliran output yang konstan pada saat perubahan temperatur. Jadi ini kalau ada perubahan temperatur, mengakibatkan perubahan aliran. Diharapkan valve ini dengan ada perubahan temperatur, katup ini mampu menjaga output dari counter valve ke aktuator tetap konstan. Dengan konstannya maka kecepatan aktuator. Saya bayangkan gini, kalau saudara ngerjakan apa namanya? Operator ekskavator. Pada tiba-tiba bebannya naik, itu nanti kecepatannya akan lambat. Ya. Pada saat saudara pertahankan joysticknya, itu kan kecepatan itu sangat tergantung dengan gerakan joystick ya. Kalau joysticknya saudara pertahankan maksimum mendorong, maka nanti gerakan silinder maksimum bergerak. Nah, katakanlah pada saat saudara dorong maksimum, kemudian itu kecepatannya mulai bergerak itu cepat, kemudian dapat beban, kelihatannya kan harusnya dia turun itu, lambat ya. Ya, tetapi ada alat di situ yang berfungsi menjadi compensate flow. Nanti itu yang akan menjaga perbedaan tekan, sehingga root yang ada di piston itu pada saat kita maksimum gerakan joystick itu tetap stabil kecepatannya. Jadi itulah yang berfungsi nanti di unit untuk menjaga bagaimana kecepatan itu tetap walaupun ada beban. Paham? Paham, Pak. Lanjut. Nah, ini dilengkapi dengan variabel orifice, leper, batang, metal. Nah, bimetal itu fungsinya sebagai sensor ya. Bimetal itu logam yang berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi berapa perubahan temperatur yang terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke simbol. Oke, tadi Bapak jelasin directional control valve. Ada beberapa contoh tadi di awal, directional control valve. Itu Bapak jelasin dari awal, itu ada berapa posisi yang saudara perhatikan? 3, Pak. 3, oke. Nah, 3 posisi kalau di simbol itu digambarkan dalam bentuk 3 kotak. Ya, ini. Supaya nanti saudara kalau baca gambar gampang. Ini, 1, 2, 3. Nah, di kotak-kotak ini nanti isinya apa? Ya tadi, bentuk-bentuk arah. Kemudian ini bisa juga 2 posisi. Juga bisa 1 posisi. Nah, khusus untuk pressure control valve, itu biasanya kotaknya digambarkan dalam 1 posisi aja. Ya, gambarnya dalam 1 kotak. Nah, untuk directional control valve itu bisa 2, bisa 3, bahkan bisa lebih. Jadi kotak ini sebenarnya menunjukkan prinsip kerja atau posisi dari control valve.
Paham? Paham, Pak. Oke. Ya, paham, Pak. Selain kotak, itu ada garis kecil-kecil ini. Itu sebenarnya menunjukkan jumlah pot atau lubang yang ada di valve. Contoh misalnya ini, sebelah kiri bawah ini. Ini kalau kita lihat valve dengan 2 pot atau 2 arah ya. Kemudian di sini valve ini ada 3-way, berarti ada 3 lubang dengan 2 posisi. Di sini ada 4 lubang dengan 2 posisi. Posisinya apa? Tadi kalau bisa P itu dari pompa, AB bisa ke aktuator, kemudian satunya lagi itu ke tangki. Nah ya, jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan gambarnya seperti ini. Nah, lubang-lubang tadi atau pot-pot itu dihubungkan dengan panah. Jadi simbol ini juga menunjukkan arah ya. Jadi menunjukkan arah. Contoh misalnya sebelah kiri atas itu menunjukkan ini bolak-balik. Ya. Innya bisa posisi out, outnya bisa posisi in, tergantung. Siapa yang mengendalikan, nanti ada control valve, ada pengendalinya. Kemudian di tengah, ini 2 posisi dengan 2 pot. Nah, 2 posisi digambarkan 2 kotak, potnya itu ada 2. Berarti 2 kotak ini menunjukkan 2 posisi. Posisi apa? Ada posisi close. Nah, kalau gambar yang sebelah kiri ini adalah close, ini adalah gambar terhubung. Paham? Paham, Pak. Ya, bisa bayangkan kira-kira valve seperti ini. Nggak ada kursornya, Pak. Kita lihat ini dari kursan ini. Enggak ada, Pak. Ada, Pak. Nggak ada, nggak kelihatan. Bentar. Sudah kelihatan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ada, Pak. Oh, belum. Gagal. Ya, 7 kali, Pak. Hah? Ini nggak kelihatan nih? Belum, Pak. Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Kalau yang Ya, apanya? Nggak udah ngerti juga. kelihatan, Pak, dari tadi, Pak. Tapi gambar sudah lihat ya? Udah, gambarnya kelihatan, Pak. Oke, ini Bapak lihat ini. Ini ada berapa kotak situ semua? 2. Ada 6 ya? Ada 6, Pak, totalnya, Pak. Oke, yang sebelah kiri atas bawah itu kotak ya. Oke, Iya, yang Pak. tengah itu 2 kotak. Kemudian sebelah kanan paling ujung itu adalah 3 kotak. 2 kotak. Oke. Ingat, yang kotak paling tengah, yang kotak tengah atas itu menunjukkan 2 posisi dengan 2 lubang ya, atau 2 pot. Nah, gambaran ini mungkin gambaran alat seperti apa? Saudara di rumah punya keran kan? Punya, Pak. Punya, Pak. Keran itu menghubungkan apa ke apa itu? Pipa. Pipa, keran ke pipa lagi, Pak. Oke, berarti ada berapa pot di si keran kamu? 2, Pak. Oke, ada 2 ya. Dua Nah, portal. sekarang mau terserah yang in mana out ya, yang mau bolak-balik nggak apa-apa. Yang kedua, posisinya ada berapa kira-kira kalau saudara ini? 3. Posisi di keran saudara? 1, Pak. Ada 2 Pak. yang membuka atau menutup kan? Oh, ya, Pak. ya, Pak. Oke. Pak. Ada 2. Kalau menutup itu definisinya apa kalau di simbol? Terblok kan? Blok. Ah, Pak, blok. kalau dia terhubung, itu artinya terhubung. Nah, kalau di gambar itu yang mana yang terblok ini? Yang terblok, yang Sebelah kiri, Pak. Yang di kiri atas, Pak. ya. Yang sebelah kanan itu terhubung. Di belakang terhubung. Ya, paham? Paham, Pak. Oke. Siap, paham, Nah, Pak. sekarang jadi pertanyaan, apa bedanya yang gambar tengah atas sama gambar tengah bawah? Beda Yang atas tuh ada yang blok, yang di bawah itu cuma 1 arah aja, Pak. Ah, jadi gini, betul. Jadi gini, nanti saudara gini, nanti akan ada ketemu saudara katup yang jenis 2 posisi begini. Ada yang normalinya open, ada yang normalinya close. Normally close di sini disebut dengan normally block. Ya, Pak. Jadi gini, normal itu adalah posisi normal di mana belum aktif ya. Paham?
Pak. Nah, tidak aktifnya karena apa? Normalnya karena apa? Mungkin ada spring di situ yang yang menekan supaya dia posisi normal. Nah, pada saat kita mau aktifkan, maka kita dorong spring itu. Nah, posisi dia terdorong oleh spring itu kita sebut normal. Nah, normalnya bisa open, bisa close, atau bisa block, bisa open. Nah, kalau di simbol total skematik, saudara ketemu seperti ini, gimana bisa membedakan valve ini normalnya block, normalnya open? Caranya adalah dengan cara melihat di mana garis yang lebih. Ya, di yang tengah atas, yang lebih itu yang di mana? Yang di blok apa yang terhubung? Yang blok, Pak. Blok. Berarti kita bisa simpulkan di situ adalah normally close. Yang di bawah itu artinya garis itu menunjukkan terhubung ke sistem. Posisinya dia terhubung, berarti normalnya open. Paham? Paham, Pak. Ya, Pak. Artinya apa? Nanti mungkin saudara di skematik, garis tambahan ini adalah garis yang dihubungkan ke sistem. Kalau posisi terhubung seperti sistem, itulah normalnya valve. Oh iya, Pak. Paham? Paham, Pak. Oke. Sekarang kita lari ke kanan. Yang tiga posisi di atas dan di bawah. Posisinya tadi sudah Bapak jelasin di directional control valve contohnya ya. Itu ada yang terblok, kemudian ada posisi yang terhubung, baik P ke A maupun B ke T, atau sebaliknya dari P ke B, A ke T. Berarti ada 3 posisi. Iya, Pak. Nah, jadi sudah perhatikan ini ada 4 kotak. Nah, bisa aja di kotak bawah tengah ini, di posisi blok ini kita tulis P, kemudian di atasnya itu AB, kemudian di bawah sebelah kanan itu T. Jadi P, A, B, T. Nah, karena tadi kita definisikan bahwa yang garis menonjol itu kita definisikan sebagai normalnya, maka posisi tengah yang paling kiri atas itu normalnya apa? Apa, Pak? Blok, normal blok. Ah, normally block ya, normally close kita sebut ya. Iya, Pak. Oke. Kalau yang di bawah, ini normally open ya. Normally open. Oke, karena kenapa dikatakan open? Dia terhubung semua. Iya, Pak. B ke A, ke B, dan ke T terhubung. Ke C. Nah, tadi kita sudah definisikan yang disebut dengan center position, di mana belum aktifnya aktuator. Walaupun dia terhubung semua, tetapi tidak ada aliran yang bisa menggerakkan aktuator, maka disebut dengan center position. Paham? Paham, Pak. Baik. Nah, gimana cara menggerakkan ke sebelah kiri, kotak sebelah kiri dan sebelah kanan? Itu nanti tergantung simbol yang ada sebelah kiri kotak atau sebelah kanan. Apakah nanti gambarnya itu manual, apa itu dia pneumatik, apa dia hidrolik atau menggunakan electrical. Jadi nanti yang menunjukkan bagaimana spool atau menggerakkan valve dari posisi satu ke posisi, nanti ada gambar di sebelah kiri maupun kanan dari kotak ini, simbol-simbol yang menunjukkan bagaimana pengoperasian dari valve ini. Paham? Paham. Nah, seperti Bapak jelasin tadi bahwa kontrol valve itu pengoperasiannya ada 4, menggunakan manual, menggunakan hidrolik, menggunakan pneumatik, dan menggunakan electrical atau kita sebut dengan solenoid. Di mana bisa ditunjukkan? Ya sebelah kiri kanan kotak tadi ini. Nanti Bapak lihatkan. Kita lanjut ke sini. Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Yang tadi Pak, coba Pak, yang gambar tadi Pak. Nah itu yang kotak paling kanan yang atas sama bawah itu termasuk tipe yang directional control valve kah Pak? Directional control valve. Jadi bedakan gini.
Directional countervalve itu simbol kotaknya lebih dari 1. Yang atas sama bawah iya, Pak. Apa? Yang atas sama bawah. Sama. Dua-duanya. Sama tuh. Oh, iya, Pak. Sama. Jadi ini kalau mau dilihat directional countervalve itu mulai dari tengah, atas bawah, kanan, atas bawah. Iya, Pak. Lebih dari satu kotak, Pak ya. Satu kotak bisa juga, tapi dia lebih dari satu kotak. Jadi kombinasi antara menutup dan membuka paling kecil, ya. Oh, siap, Oke, Pak. Pak. Baik, Pak. Ya. Makasih, Tapi Pak. kalau dari satu kotak itu saudara bisa membayangkan itu jenisnya adalah pressure countervalve. Tapi nanti ada simbol-simbol tambahan yang menunjukkan mengarah apakah itu pressure atau directional countervalve. Makanya simbolnya sangat menentukan, ya. Nanti ada spring. Jadi ciri khas dari pressure countervalve itu adanya simbol spring, di mana flow itu harus melawan pressure dari spring, ya. Paham? Paham, Pak. Makasih, Pak. Oke. Kita lanjutkan sini. Nah, ini contoh yang sebelah kiri. Ini saudara nanti ketemukan, ini namanya flow in one flow directional. Ini nanti saudara ketemukan jenisnya adalah jenis relief valve. Nah, ini simbolnya ini kalau dilihat, ini garis yang menonjol keluar itu adalah garis pot yang terhubung. Kemudian kalau dilihat, ini terhubung enggak gambarnya ini? Dengan panah. Yang garis kecil itu terhubung enggak? Tidak, Pak. Tidak. Nah, kalau kita ketemukan simbol segini, itu kita pastikan ini normalnya adalah close. Tetapi kalau dia terhubung, ini normalnya open, ya. Nanti simbol ini saudara ingat aja, nanti akan ketemu nanti penjelasan di relief valve, ya. Siap, Pak. Oke. Kemudian yang di tengah itu two position, berarti 2 arah. Kira ini normally open apa close ini? Kalau di gambarnya? Close. Close, Pak. Close, ya. Jadi close, ya. Jadi dia posisinya open dan close. Yang sebelah kanan? Close. Berapa posisi? 3 posisi. Close. Close. Nah, ingat yang sebelah kiri itu biasa kita sebut dengan parallel flow karena sejajar, ya. Yang sebelah kanan itu karena dia menyilang kita sebut dengan cross flow. Nah, penjelasan ini nanti akan kita temui nanti penjelasan lanjutan. Misalnya saudara di intermediate hidrolik akan ketemu ini penjelasan parallel flow dengan cross flow. Yang jelas model parallel flow itu seperti ini. Ya. Kemudian jenis cross flow itu bersilangan. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, sekarang kita baca. Nah, ini tadi kita sudah lihat bagaimana open center dan close center. Open center itu kalau P ke A dan B itu terhubung. B, A, T terhubung semua. Nah, simbol ISO-nya seperti kanan atas bawah, kanan atas, ya. Makanya disebut dengan open center. Paham? Paham, Pak. Oke, nanti kalau ketemu simbol di tengah ini namanya open center, ya. Kemudian yang di bawah itu karena terblok, P, A, B dan T itu terblok namanya close center. Nah, lihat implementasinya sebelah kiri, gambar yang terblok itu berarti ya posisi spool yang menutup posisi ke AB dan T-nya, ya. Kemudian kita lanjut. Ini ada namanya close center motor, di mana terhubung posisi pembuangan ke T. Kemudian ada yang di bawah, itu posisi tandem namanya, tandem position. Jadi ada berapa? Ada 3 posisi, ya. Open, center, dan tandem. Open, close, tandem. Open itu biasa disebut dengan caterpillar center, ya. Caterpillar open center. Jadi ingat ada 3. Tandem, open, dan close, ya. Nah, ini yang saya maksud, Bapak maksud ini. Coba saudara
buang garis putus-putus dengan spring, maka nanti akan ketemu gambar seperti ini. Yang sebelah kiri ya. Halo? Halo, Pak. Ya, Pak. Coba lihat dia sebelah kiri. Ya, sebelah kiri kotak satu kotak itu. Saudara bandingkan dengan gambar ini. Simbol ini. Sorry. Nih. Nah, kalau dikombinasi dengan garis putus-putus ini, kemudian dengan spring, maka ini namanya pressure control valve. Normalnya apa kalau gambar ini? Normalnya open apa close? Normalnya apa? Open apa close? Bagaimana Pak? Close, Pak. Sorry. Ini. Oh, Close, Pak. close, Pak. Close itu, Pak. Close. Nah, inilah yang kita sebut dengan pressure control valve. Intinya kita sebut dengan pressure relief valve. Jadi relief valve itu normalnya dia close. Kapan dia terbuka? Kalau misalnya garis putus-putus ini, nah, kalau garis putus-putus ini menekan arah panah ini menghubungkan sisi masuk dan sisi keluar. Kapan dia menekan? Kalau dia tekanannya lebih besar dari tekanan spring. Paham? Paham, Pak. Oke, itu ada garis putus yang mengarah ke spring. Fungsinya adalah secara simbolik itu adalah untuk menggerakkan arah panah itu ke arah bawah, ya, sehingga menghubungkan, sehingga membuka. Paham? Paham, Pak. Ini kita sebut sebagai simbol relief valve. Ini simbol relief valve-nya seperti ini. Oke, di buku saudara ada saya kira, ya. Oke, kita lanjut. Ini cek valve. Saya kira sudah tahu cek valve ini ya, dari pompa ke implemen, dari implemen ke blok. Ini cek valve satu arah. Bagaimana simbolnya? Oh, ulangin lagi. Oh, ini yang penjelasan yang benar. Saya ulang lagi. Ini adalah yang jenis compensate, non compensate. Ini adalah tadi apa namanya? Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah flow control valve. Jenisnya adalah non compensate. Ya. Ini kapasitasnya yang bisa diatur adalah 4 galon per menit. Ya. 4 galon per menit. Padahal kapasitas pompanya adalah 5 galon per menit. Sehingga kalau di sini hanya bisa mengeluarkan 4 galon per menit, sisanya yang terbuang berapa? 1. Atau sebaliknya seperti ini. Kalau dia 1 galon per menit, maka yang terbuang 4. Oke. Nah, sekarang Bapak mau jelasin bagaimana ilustrasi compensate dengan compensate, non compensate. Ini gambarnya. Saudara pernah membayangkan pakai odol? Oke, ya. Sebentar, ini kan ada sisi di luar, ada sisi di dalam odol, ya, tabungnya ya. Iya, Pak. Kira-kira kalau saudara pencet pelan, itu apa yang saudara lihat aliran yang keluar? Sedikit. Pelan juga, Pak. Pelan. Kecil, Pak. Saudara bayangkan waktu saudara pencet memberi tekanan kan? Ya, Pak. Oke, anggap aja tekanannya 10. Di luar 5. Ya, di luar 5. Berapa selisihnya kira-kira? 5, Pak. 5 ya. Oke. 5. Sekarang saudara pencet lagi lebih tajam. Tekanannya 15. Berapa selisihnya? Apa, Pak? 10, Pak. Ilustrasi bagaimana aliran itu bisa dipengaruhi oleh delta P ya.
Oke. Sekarang kita lihat delta P itu apa maksudnya? P di luaran, di luar, dengan P di dalam odol, di dalam tabungnya. Sekarang yang A. Pada saat saudara pencet, katakan di luar itu tekanannya 5 ya, 5 ya. Ya, Pak. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Saudara pencet odolnya dengan memberi tekanan 10. Saudara perhatikan, ya perhatikan alirannya. Misalnya lambat. Kemudian deltanya berapa itu? Delta P-nya? 5 Pak. 5, Pak. Oke. Sekarang kalau saudara makin pencet, apa yang saudara perhatikan? Alirannya Banyak Mana, Pak? Bentar, Pak. makin Makin banyak. cepat, Pak. Makin Makin banyak. Cepat. Ya, Makin banyak, makin cepat, Pak. Oke. Itu artinya apa? Kamu waktu nekan itu saudara berikan tekanan kan? Iya, Pak. Katakan tekanannya 10, kan 20. Lebih dari yang tadi 10. Berapa delta P-nya? 10. 15. 15. Mana lebih besar 15 sama 10? 15. 15, Pak. Artinya apa? Artinya tekanan mempengaruhi kecepatan dan besarnya, Pak. Artinya gini, perbedaan tekanan itu sangat mempengaruhi jumlah aliran air. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi bagaimana supaya alirannya tetap? Tekanannya sama Tekanannya samakan. Apa yang disamakan? Bos penampangnya, Pak. Bos penampang. Jadi gini, tadi kan Bapak bilang, yang sangat mempengaruhi jumlah aliran itu adalah delta P-nya kan, selisih tekanan kan? Ya, Pak. Oke. Tadi tekanan yang di A itu berapa? 5. 10. Oke. Kalau yang di B berapa? 5. 15. 15. 15. 15. Jadi yang merubah itu apa kira-kira? Tekanan. Iya, apanya? Deltanya kan? Delta. Oke. Kalau sekarang Bapak ilustrasikan. Tadi 5 sama 15. Ya. Ya. Berapa Ya, Pak. berartinya? 10. 10. 10. 10. Sekarang kalau misalnya 10 sama 20. 10. 10. Nah, dengan menjaga delta P ini, aliran itu tetap. Jadi untuk mempertahankan kecepatan aliran, itu delta P-nya harus Tetap. Tetap. paham? Tetap. Yang mempengaruhi kecepatan aliran itu adalah selisih tekanan di luar dan sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum ori pais. Oke, kita ilustrasi, kita gambarkan di sini. Bisa baca gambar? Bisa, Pak. Oke, mana pompa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mana pompa? Bulat. Oke, boleh. Ini ada tulisan di atas. Apa tulisannya? Non-kompensasi. Non-kompensif pengontrol ya. Iya, Pak. Oke. Artinya, satu pengontrol aliran, jenisnya orifice yang di 5 galon per menit, itu tidak mampu mengkompensasi jumlah aliran untuk tetap. Artinya apa? Jenis flow control valve ini tidak mampu mempertahankan kecepatan aliran pada saat terjadinya perubahan beban pada sisi outnya, pada saat silinder. Paham? Contoh misalnya gini, ini gambar directional control valve-nya, posisi bekerjanya di paralel apa di cross? Close. 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 Ya. Posisi, paralel apa cross? Cross. Terus. Berarti dari pompa kemana itu dia? Kembali ke tangki. Masa kembali ke tangki?
Resisten Pak. Sistem kemana tuh? Kemana? Ke head end apa root end? Head end. Betul. Jadi dari Kerut apa kerut Pak? itu mengarah ke root end melalui namanya flow control valve. Nggak kelihatan panat Bapak ini ya? Kelihatan ya? Tidak. Kayak apa caranya kelihatannya? Tadi kelihatan. Programmer, selalu programmer. Kelihatan? Belum, Pak. Belum Pak. Belum ada, Pak. Tidak ada Pak prosesornya Pak. Kelihatan? Coba pakai laser pointer Pak. Nggak ada, Pak. Belum, Pak. Belum Pak. Bentar. Ini kelihatan? Belum. Belum. Kalau full gambar Pak baru kelihatan dia Pak. Hah? Kalau full gambar? Iya Pak baru kelihatan. Ya sudah, saya Bapak fullkan gambar aja. Kelihatan? Nggak Ada kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan. Ya. Oke. Nah kelihatan Pak. Oke. Ini kita ilustrasikan, saya ulangin, Bapak ulangin bahwa ini kita ilustrasikan sebagai flow control valve ya, flow control valve. Ya, Pak. Nah, flow control valve aliran ini sangat dipengaruhi perbedaan tekanan antara sisi pada saat kita tekan dan sisi di luar. Kelihatan makin besar selisihnya karena yang di luar ini kan tetap tekanannya ya. Iya Pak. Sedangkan yang berubah adalah yang di bagian dalam. Ya. Iya Pak. Sehingga deltanya ini mana yang besar, delta A atau delta B-nya? Delta B Pak. Nah, sehingga kemungkinan aliran yang delta B itu makin besar. Artinya apa? Perubahan tekanan ini sangat mempengaruhi kecepatan aliran. Artinya kalau kita mau aliran itu tetap, maka delta P-nya kita pertahankan tetap. Paham? Paham. Oke, sekarang kita coba ini ya. Contoh salah satu jenis non compensated flow control valve. Saudara lihat, ini pompa. Ini kebetulan control valve ini adalah dalam posisi cross flow. Artinya dari pompa itu dia ke crossnya berarti masuk ke sini. Kemudian aliran itu menuju ke relief valve. Artinya fungsinya apa relief valve ini? Pada saat sini melebihi tekanan, maka relief valve ini akan mendorong arah panah ke sebelah kiri melawan spring sehingga memungkinkan aliran ini terhubung dan terbuang ke tangki. Nah, untuk posisi normal sekarang, aliran yang ke tangki itu masih dalam posisi 0 karena tekanan kerjanya masih di bawah 500 PSI. Jadi kapan dia terbuka? Kalau misalnya tekanan ini 500 PSI. Jadi kita kesimpulan kalau relief valve-nya 500 PSI, maka tekanan kerja di sistem itu 500 PSI paling tinggi. Paham? Paham Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Sekarang kita menggunakan flow control valve ini. Nah, sekarang posisinya normal, kita anggap tekanan yang masuk ini maksimum 500 PSI, kemudian ini 500 galon per menit, jadi full dia 500 PSI. Sehingga kita anggap di keluaran di sini karena tidak ada beban, ini dia dalam posisi 0 PSI pada saat 5 galon per menit. Kira-kira berapa deltanya nih? 500 Pak. 500. Oke. Sekarang ya 500 ya. 500. Oke. Ya. Sekarang kalau misalnya tiba-tiba silinder ini terbebani, berarti di sini ada tekanan kan di yang ini ya, bukan 0 lagi ya. Iya Pak. Maka Ya, Pak. nanti pasti ada selisih. Seperti ini. Misalnya bebannya 200 PSI. Karena ini dia non compensate, jadi dia tidak bisa mempertahankan delta P 500. Jadi dia tergantung dari beban. Jadi kalau bebannya 200, maka selisihnya berapa? 300. Nanti kalau bebannya kecil, maka flow-nya yang mengalir berapa? Lebih kecil apa sama? Lebih kecil. Pak. Kalau ya tadi 5 galon, sekarang karena perbedaannya, anggap aja 100 PSI itu mewakili 1 galon,
maka berkurang 2 galon per menit. Kemana 2 galon per menit? Dia terbuang melalui ready valve ke tangki. Sehingga yang keluar sini menjadi 3 galon balok, 3 galon per menit. Akibatnya apa? Kecepatan piston ini menjadi lambat. Tes ketiga. Kira-kira, nah ini ternyata bebannya kita turunkan menjadi 100 psi. Berarti flow yang bisa mengalir hanya 4 galon per menit. Sisanya kemana terbuang? Ke tangki. Sehingga delta P-nya berapa ini? 400. Kira-kira mana kecepatan yang lebih tinggi, yang ini apa yang ini? 400. Yang kedua, Pak. Yang 4 galon per menit, Pak. Yang ini apa yang ini? Yang 3 galon per menit, Pak. Yang 400 lah. 400. Yang 4 galon per menit, Pak. Nah, kalau yang dengan ini? 5 galon. 5 galon per menit. 5 galon per menit. Jadi kesimpulannya Ditanya apa? tadi tekanannya, Kak, Pak? Iya, selisih tekanannya. Oh. Jadi bagaimana cara mempertahankan kira-kira kecepatan ini? Dengan menyamakan. Dengan cara mempertahankan delta P-nya antara sisi masuk dan sisi keluar. Paham? Paham, Pak. Misalnya ini ya, ini begitu 200 ya. Kalau yang kompensit ya, begitu ada beban 200, maka harusnya berapa ini supaya dia bertahan 5 galon? 700. Benar teman saudara, jadi 700. Iya, Jadi delta P-nya tetap 500. Kalau ini berapa nih? 600. 600. Ya, 600. paham? Paham, Pak. Bapak siapa, Pak? Nah, karena ini tidak mampu dia mengkompensasi, maka flow control valve-nya kita sebut dengan non-compensate. Artinya perubahan beban tidak mampu mempertahankan delta P. Itu yang kita sebut dengan non-compensate. Paham? Paham ya? Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang kita masuk ke bypass pressure compensate flow control valve. Lebih nyatanya kita lihat gambar. Ini gambar. Ini delta P-nya berapa sekarang? 300, Pak. 300. 300, Pak. Oke. Jadi pada saat normal, 300 ini normal ya. Dia melalui ais. Nah, tetapi begitu dia dapat beban, increase load, maka bebannya menjadi 200. Sehingga untuk mempertahankan 300, maka tekanan kerja sini harus menjadi 500. Sehingga alirannya akan terbuang melalui sini menjadi 2 galon. Jadi tetap alirannya berjumlah 3 galon. Di sini 3 galon, di sini tetap 3 galon. Jadi 2 galonnya apa? Kompensasi 500 psi. Dia terbuang ke sini melalui ini yang kita sebut dengan compensate flow control valve. Paham? Paham, Pak. Sekarang misalnya dapat beban dia menjadi 300. Putus, Pak. 300 kok. Suaranya putus-putus. Putus, Pak. Misalnya bebannya tiba-tiba menjadi 300. 300. Putus lagi. 600, Pak. 600. 600. 600 berarti ada selisih berapa? 3 galon. Ada selisih 3 galon. Berarti 2 galonnya kemana? tangki. Kembali ke tangki, Pak. Kembali ke tangki melalui apa? Melalui flow control valve kan? Ya, Pak. Pak, ya. Oke. Sekarang jadi pertanyaan Bapak, kalau ini misalnya 700, 10.000, Pak. 10.000. 1.000. 1000, Pak, 1000. Oke. Kemana kira-kira terbuang? Tangki, Pak. Lewat kontrol. Kalau 1000 dia tidak lagi melalui control valve, tetapi melalui ready valve karena ready valve Iya, ini Pak. berapa nih? Oh iya, Pak. Iya, Pak. 850, Pak. Nah, jadi begitu ya.
Ya, Jadi Pak. nanti ada Ya, yang Pak. aliran hanya melalui flow control valve, tetapi ada juga aliran yang di bypass melalui rally valve. Dari valve-nya. Oke. Paham. Nanti sambil baca. Terus. Nah, ini simbolnya ya. Ini simbol yang di atas itu fixed orifice, itu variable orifice, jenisnya yang non compensate, tetapi yang non compensate itu yang di bawah. Ada panah. Yang ada panah kanan itu seperti ini. Ini non compensate semua ya. Yang ini adalah yang compensate. Ini ada panah ini nih. Namanya pressure compensate flow. Paham? Jadi simbolnya seperti ini. Nanti kalau ketemu di lapangan gambar ini, berarti ini mampu mempertahankan aliran dengan kompensasi tekanan. Menjaga perbedaan tekanan dengan cara membypass aliran. Nah, ini yang non compensate semua ya. Saya kira di ini ada semua. Ini sudah. Ini tuh kembali lagi nih. Nah, ini yang jenis rally valve tadi sudah Bapak gambarkan. Ini close position. Ini simbol terhubung. Jadi kalau tekanan di sini belum mencapai tekanan spring, ini masih close ke tangkinya. Tapi kalau yang di bawah ini adalah tekanan sistemnya sudah melebihi tekanan sistem, sehingga ini menghubungkan. Bedanya yang ini dengan yang ini, kalau ini ada panah di spring, berarti ini bisa di-adjust, bisa di-setel sesuai berapa tekanan kerjanya yang kita inginkan ya. Paham? Paham, Pak. Ya, Pak. Nah, ini ada square valve. Square valve itu bahasa Indonesia apa, square? Sequence tuh, Bal. Kurang Sukuen itu mengurutkan. Urutan, Pak. Urutan. Ya, urutan. Jadi gini. Jadi sepintas, coba lihat simbolnya. Saudara lihat simbolnya. Apa bedanya ini dengan ini? Apa bedanya? Oke, kita sholat dulu ya. Kita sholat dulu. Jam 1 kita balik ya. Iya, Pak. Oke, sholat dulu. Dosa dimatikan kalian, enggak apa-apa ya. Ya, Pak. Oke, soalnya nanti kalau nanti masuk kan repot lagi nanti ya, nerimanya ya. Ya, Pak.